Ya kan, Virgil van Dijk, yuk kita adu aja di musim ini, Rafael Varane atau Virgil van Dijk. Gue masih megang Virgil van Dijk 1000 tahun lagi teman-teman, anjing emang. What's going on everybody, welcome back to my YouTube channel, it's me Stephen KW teman-teman. Yes, another win from the opening match of the season. Clean sheets, 3 gol, job done, 3 points. Come on Reds, let's go. Ya teman-teman ya, jadi itu adalah sebuah pertandingan, sebuah pembukaan dari musim yang baru dengan sangat amat cantik teman-teman ya kan. 3-0, skor yang sangat meyakinkan gitu ya dari Liverpool, sebuah permainan yang gua rasa bukan yang terbaik dari Liverpool, tapi tentu aja itu cukup untuk menjadi pembuka yang bagus untuk Liverpool mengarungi musim yang masih panjang ini pastinya gitu ya. Tapi sebelum kita akan membahas tentang pertandingan tadi gitu ya, ini benar-benar gue baru banget bikin videonya setelah pertandingan, terus gue nonton sebentar post match interview dari Virgil van Dijk gitu ya, terus gue langsung bikin video ini teman-teman ya. Tapi sebelum itu gue mau thank you dulu buat teman-teman yang udah nonton video sebelumnya gitu kan. Gue cuman berusaha untuk bikin konten yang berbeda aja gitu dan masih tentang Liverpool. Dan semoga kalian suka dengan cover dari lagunya Mo Salah yang full song teman-teman. Kalau kalian ada yang tanya liriknya seperti apa, gue taruh di kolom komentar juga itu untuk liriknya. Jadi supaya mungkin next kalau waktunya kita udah bisa nobar lagi, kalian udah nggak bingung gitu ya, waktu nyanyi udah tahu lagunya juga. Dan mungkin kalian yang kangen gitu kan ngecen waktu nobar gitu sementara waktu karena PPKM, jadi mungkin supaya ini bisa apa ya, menghibur gitu ya, mengobati kekangenan kalian teman-teman ya. Kalau kalian suka dengan konten yang seperti itu, cover lagu lainnya dong bang gitu, kalian bisa drop di kolom komentar kira-kira request lagu apa lagi yang lain yang pengen gua cover tentang channel Liverpool gitu. Kalau bisa dropnya di kolom komen di video itu aja teman-teman, biar gua nggak bingung nyarinya gitu ya. Jangan lupa gitu ya. Alright, tapi yang jelas hari ini kita akan membahas pertandingan yang baru aja kita tonton bersama gitu kan. Sebuah kemenangan meyakinkan 3-0 Liverpool di laga pembuka menghadapi Norwich City. Let's go. Alright guys, jadi tadi adalah sebuah penampilan yang gua rasa bahasa yang paling tepat adalah penampilan yang meyakinkan gitu, meyakinkan. Bukan the prettiest, bukan yang paling cakep gitu, bukan yang paling luar biasa, tapi yang jelas itu sangat meyakinkan dari Liverpool. Karena ya gimana, maksudnya setiap laga pembuka di musim yang baru dengan preseason, dengan squad yang baru balik dari cedera gitu kan dan segala macam. Apalagi tadi beberapa tim besar udah main semua dan hampir rata-rata menang semua kecuali Arsenal. Gua nggak tahu tuh masih tim besar apa enggak. Tapi yang jelas ya kita juga pengen gitu kan menang laga pembuka gitu. Tapi gue pertama sedikit dak-dikduk gitu karena gue sadar banget kalau terlepas dari Liverpool di atas kertas jauh kelasnya dari Norwich City, tapi ya kemarin aja Brentford bisa mengagetkan Arsenal gitu kan. Sorry guys, Brentford bisa mengagetkan Arsenal gitu. Untungnya kita bukan Arsenal. Tapi yang jelas maksud gue bermain di hadapan penonton gitu kan. Norwich City bermain kandang, baru aja promosi di hadapan penonton setelah sekian bulan mereka nggak pernah main di hadapan penonton, dan sekarang full capacity, full crowd teman-teman. Tadi itu gue agak cemas di awal, gue takutnya Norwich City maksudnya mereka fighting spiritnya tuh bisa gila-gilaan, dan sometimes dengan pemain ke-12 which is tuh penonton tuh bisa membuat laga jadi sedikit tricky buat Liverpool gitu. Untungnya tadi Liverpool bisa handle itu dengan sangat baik dengan gol dari 3 pemain depan kita ya, kecuali Mane. Sayang banget Mane nggak bikin gol ya. Ada Diogo Jota, ada Firmino, dan juga ada Mohamed Salah. Bahkan Salah itu bikin assist juga teman-teman. Jadi itu menurut gue gokil banget gitu kan. Tapi overall ya, gue nggak pengen nge-mention satupun pemain, maksudnya secara spesial, secara spesifik ini pemain paling menonjol gitu. Poin dari pertandingan tadi menurut gue bukan itu, tapi poinnya adalah kita memberikan jam waktu bermain untuk semua para pemain yang kita bisa kasih dengan cukup gua rasa gitu kan. Dan beberapa pemain yang dari bench yang biasanya menit bermainnya kurang, hari ini bisa mendapatkan menit bermain lebih gitu. Misalkan kayak let's say Naby Keita hari ini main full 90 menit. Kemudian Oxlade-Chamberlain gitu, biasanya dia nggak dapat waktu bermain yang banyak, hari ini dia cukup banyak bermainnya. Terus kita kasih waktu untuk Harvey Elliott gitu kan. Kita pengen tahu, kita pengen membiasakan dia dengan atmosfer dan rasa kompetitifnya dan segala macamnya. Kemudian Kostas Tsimikas teman-teman, terlepas dari
mau nggak mau gitu kan, tapi gue seneng banget gitu dia mendapatkan waktu bermain, dan itu adalah bentuk dari apresiasi setelah dia menjalani preseason yang bagus. Karena gue rasa kalau seandainya preseasonnya kemarin Kostas Tsimikas main yang nggak bagus, kayak Klopp bakalan tetap memilih James Milner untuk di back kiri gitu. Tapi itu berarti Kostas Tsimikas menunjukkan sesuatu ke Klopp sampai dia bisa dipercaya untuk dipilih menggantikan Robo yang lagi cedera, teman-teman. Terus gue seneng banget Van Dijk gitu yang kita kehilangan selama satu musim gitu, bisa dibilang hampir satu musim penuh dia bisa mendapatkan menit bermain dan full time gitu. Kalau lu tadi denger post match interviewnya, dia cerita sedikit tentang gimana rehabnya dia gitu kan, gimana rasa sakitnya gitu. Dia harus konsumsi obat-obatan terus, dan dia sempet kayak mental juga kena gitu, maksudnya kayak ya berat gitu maksudnya buat dia, tapi dia tidak menyerah, dan akhirnya hari ini dia bisa comeback dan dia bisa bermain 90 menit, dan itu gua rasa itu yang sangat dibutuhkan oleh pemain sekaliber Van Dijk gitu kan. Kemudian Joel Matip juga main, kemudian Trent juga yang kemarin mungkin kecewa banget gak bisa main di timnas Inggris, tapi tadi bisa bermain 90 menit, dan gua rasa ya gua harap dia bisa kedepannya bisa kembali lagi ke performa terbaik dari Trent yang kita kenal gitu kan. Terus abis itu banyak sekali sih, maksudnya gue seneng James Milner juga di saat Henderson masih belum bisa fit, dia bisa mengambil peran itu, dan kembali lagi James Milner tidak diragukan lagi, sosok yang gue rasa sih ya cocok banget jadi vice captain di Liverpool gitu, karena dia selalu ada saat dibutuhkan, pemain yang serba bisa, pemain yang punya jiwa leadership yang sangat tinggi dan sangat berpengalaman pastinya ya. Jadi pertandingan tadi, dan Alisson, jangan lupa Alisson hari ini menunjukkan sedikit gitu ya, sedikit dari apa yang dia mampu untuk lakukan gitu. Dia menunjukkan kelasnya Alisson, bukan kiper abal-abal gitu, bukan kiper yang cuman labelnya harganya mahal tapi cupu gitu. Hari ini dia bikin berapa save tadi itu, waktu maksudnya yang dalam satu serangan dia bikin 3-4 save, itu gila banget menurut gua. Butuh ketenangan, butuh maksudnya refleks yang luar biasa dari kiper yang menurut gue itu world class gitu. Jadi itu save yang luar biasa dari Alisson juga, dan membuat clean sheet itu menambah lebih manis lagi gitu sebuah kemenangan gitu kan. 3-1 juga menang, tapi 3-0 lebih manis gitu. Dan untung aja tadi Alisson yang jaga gawangnya, gue nggak tahu lagi kalau itu ke Loris Karius, teman-teman. Tapi anyway, kita nggak kalah sama MU gitu yang hari ini menang besar 5-1. Kemudian Chelsea yang menang 3-0. Kita juga bisa menang 3-0 laga tandang kan, ya kan, melawan tim yang baru promosi juaranya Championship musim lalu, teman-teman. Jadi gua tadi sempat ngeliat gitu kan pertandingan MU, terus gua ngeliat di tengah-tengah dia memperkenalkan Rafael Varane gitu kan, di tengah-tengah crowd yang luar biasa, terus mereka memuji-muji segala macem gitu kan. Anjing, lu punya back baru, gua juga punya, namanya Virgil van Dijk, itu back baru kita, karena musim lalu hampir selama satu musim kita nggak ada dia, dan hari ini dia kembali lagi ya kan. Virgil van Dijk, yuk kita adu aja di musim ini, Rafael Varane atau Virgil van Dijk. Gua masih megang Virgil van Dijk 1000 tahun lagi, teman-teman. Anjing emang. Jadi kalau lu fans Liverpool yang nonton video dan lu berpikir kayak, man, kita nggak beli siapa-siapa, MU beli Varane, Sancho, terus habis itu Chelsea beli Lukaku, City beli Jack Grealish, kayak, man, kita dapat semua pemain baru hitungannya gitu kan. Kita dapat Virgil van Dijk, kita dapat Joe Gomez. Bayangin kita punya 4 back tengah yang fit gitu. Bahkan 5 kalau lu mau, 6 kalau lu mau. Jadi kita punya Virgil van Dijk, kita punya Joe Gomez, kita punya Joel Matip, kita punya Konate, pemain baru gitu kan. Kita punya Reece Williams, kita punya Nathan Phillips yang kemarin bisa jadi pelapis yang luar biasa di saat dibutuhkan gitu. Terus kita punya 3 kiper yang menurut gua ya oke lah gitu kan. Maksudnya Alisson udah pasti oke banget gitu, world class. Terus kita punya Adrian dan kita punya Kelleher yang kiper muda yang cukup meyakinkan gitu. Maksud gue, selama segala baik-baik saja, gue yakin Alisson bisa memberikan performa yang terbaik gitu. Terus di depan kita bisa lihat tadi itu adalah performa yang sangat baik dari trionya Liverpool gitu kan. Jota bikin gol, kemudian Mane dan Salah gitu kan. Salah tidak egois memberikan bola ke Firmino, dan maksud gue, man, lu bisa lihat seberapa kompetitifnya Salah waktu dia udah bikin 1 gol dan 1 assist, terus dia dapat bola muntah dari Van Dijk di syuting nggak ke gawang, emosi, udah menang 3-0 padahal. Jadi maksud gue sangat tidak, gue ngelihat kalau lu boleh ngelihat gitu ya di YouTube, banyak banget kayak Sky Sports lah, kayak BT Sports segala macam, semua itu menaruh Liverpool itu musim ini di peringkat keempat atau peringkat ketiga tuh udah top
peringkat ketiga tuh udah top dari prediksi para pandit dan semua orang yang ada di sana gitu kan, karena melihat dari belanjanya, performanya, depth squadnya, kedalaman squadnya gitu kan. Semua orang menaruh City dan Chelsea di peringkat pertama, bahkan kita itu kalah sama MU yang di peringkat ketiga ditaruhnya di bursa taruhan gitu kan. Kita hanya peringkat keempat gitu. Man, I don't give a shit about that. Gua percaya kalau Liverpool terlepas dari kita cuma beli Ibrahima Konate, kita bisa perform musim ini karena lu boleh lihat gitu kan, Naby Keita preseasonnya bagus gitu kan. Kemudian Minamino juga mudah-mudahan gitu ya. Semuanya juga masih mudah-mudahan sih. Mudah-mudahan gitu kan, Minamino kemarin di preseason juga cukup oke. Costa Tsimikas yang gue cukup happy gitu kan, ini musim keduanya dia di Liverpool kalau nggak salah, dan dia mulai mendapatkan dia bilang sendiri, gue memperhatikan cara mainnya Robo dan gue berusaha untuk ya udah niru dia aja gitu, dan berusaha menjadi lebih baik dengan versi gue sendiri gitu, karena Robo tuh sebagai sebuah standar menurut dia udah tinggi banget gitu. Jadi gue harap dengan semua itu kita udah punya pelapis, kita punya pemain-pemain yang fit gitu, kita menjalani preseason yang cukup, dan Klopp bilang sendiri kita punya preseason yang cukup gitu kan. Jadi gue harap kedepannya kita bisa memaksimalkan squad yang ada gitu ya, memaksimalkan para pemain yang ada. Jordan Henderson juga bukannya sakit, cuman dia tuh butuh waktu lebih lama karena dia dapat preseasonnya tuh belakang-belakang doang gitu. Jadi nggak harus langsung dihajar gitu kan. Tapi yang jelas tadi ada laga pembuka melawan Norwich City, bagus banget menurut gue sebagai sebuah laga pembukaan, laga pemanasan. Untuk apa ya, manasin mesin, mengembalikan jiwa kompetitifnya, tahu bahwa ini tuh bukan lagi preseason, this is the real deal man, it's a fucking new season gitu kan, and it's already started now gitu. Jadi minggu depan kita akan melawan Burnley gitu, dan nextnya kita akan melawan Chelsea. Jadi 2 pertandingan yang menurut gue pertandingan pemanasan yang kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, mendapatkan momentum yang bagus untuk pergi melawan Chelsea. Maksudnya untuk kita pergi, gue lupa itu mainnya home atau away, tapi yang jelas untuk bertanding melawan Chelsea gitu, gue rasa kita punya modal yang cukup bagus, dan I don't give a shit about Lukaku karena Van Dijk is much better than him. Gue percaya Van Dijk bisa menghentikan Lukaku kalau emang nanti dia dimainin, dan gue percaya di laga big match dia bakalan dimainin gitu ya. Jadi jangan khawatir teman-teman, waktu orang-orang bilang kayak iya bener nih kayaknya kita nggak beli pemain dan segala macam, man, don't worry ya kan. Jangan khawatir, satu bursa transfer masih ada. Kalaupun nggak beli, gua nggak khawatir gitu ya. Jadi lu jangan khawatir, lu tetap support Liverpool gitu kan, dan percaya kalau musim akan baik-baik saja untuk Liverpool, dan kita akan melihat ke depannya. Karena problem Liverpool tuh bukan di awal paruh musim guys, problemnya adalah di paruh musim keduanya justru sebenarnya ya. Jadi kalau perhatiin di awal paruh musim tuh selalu baik-baik saja, bahkan kita sering kali itu leading gitu kan, peringkat 1 lah. Paruh kedua ini biasanya suka tidak baik-baik saja, bensinnya habis, mogok, bannya meletus dan segala macem gitu kan. Jadi mudah-mudahan hal-hal tersebut tidak terjadi, pemainnya bisa sehat-sehat selalu gitu kan, gak ada yang kena COVID juga, jadi nggak harus isoman lah intinya kayak gitu ya. Dan kita harap juga Robo cepat balik juga pastinya ya. Jadi mungkin gitu aja kesimpulan dari gua. Yang jelas ini adalah laga pembuka yang bagus untuk Liverpool, dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa menyongsong pertandingan melawan Burnley, bisa menang, dan lawan Chelsea nanti kita lihat gimana pertandingannya, bisa seru banget pastinya ya. Jadi mungkin segitu dulu untuk review pertandingan dari Norwich City menghadapi Liverpool yang dimenangkan Liverpool 3-0 teman-teman. Kalau kalian suka konten-konten tentang Liverpool lainnya, kalian bisa subscribe aja karena gua mau ngadain giveaway juga gitu kan, dan gue akan mengupdate tentang konten Liverpool lainnya yang nggak cuma tentang kayak gini-gini doang. Kita akan nge-review barang-barang dari Liverpool yang gue punya, kenapa gue bisa ke Liverpool dan segala macam, dan gue mendapatkan kesempatan untuk menjadi salah satu orang yang akan dipajang di iklan atau campaign-nya Standard Chartered yang baru tentang Liverpool gitu. Jadi ntar mungkin ke next gue bakal cerita ke kalian kayak gitu. Jadi jangan lupa subscribe, comment, share, like this video, akan sangat membantu buat mengumpulkan teman-teman Liverpool yang lain yang cinta Liverpool pastinya. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu video selanjutnya. Gua Stephen KW and I love you guys. You'll never walk alone. Peace.